Kemarin kucing gue Kenapa? kan gue punya kucing satu tadinya. Iya, si Momo tuh. Iya, si Momo. Cuman gue mikirin, ntar kalau dia udah kagak ada umur, gimana ya? Bagaimana apanya? Ya maksud gue, ya sedih juga, ya kan? Kalau Ya. udah nggak ada umur. Lo udah terlanjur sayang sama kucing. Iya. Terus kata gini gue, ya kita beli aja lagi kucing baru. Gue nya kagak mau. Karena? Gue maunya keturunan dia. Lu taruh sampingnya di takut tentang nggak? Gue maunya, iya sini aja. Gue maunya keturunan dia. Terus? Gue kawin ini sama kucing temen tetangga gue. Oh, pemikiran itu tuh sebelum si Momot punya anak nih? Sebelum Momot punya anak, gitu. Kira sekarang ini. Enggak. Lahir lah, beranak pinak deh, lahir tuh ya kan. Iya. Sekarang, masalahnya, anaknya udah mulai birahi. Nah, gue ngeri diembat juga nih Momot nih. Kan anakku gue jantan dua-dua ini, si Moncil sama si Milo. Bukannya belum setahun? Udah. Kalau nggak salah udah dah. Udah mulai birahi dah. Orang sekarang juga lagi birahi nih. Kan? Itu lo kasih sabun? Nah, antisipasinya gimana? Nomornya gue steril. Ya. Jadi diangkat. Gue kira steril dia masih bisa birahi ya. Gue kira ya. Nggak bisa. Ternyata emang nggak bisa ya. Gue kira dia birahi tapi udah mandul, nggak bisa beranak. Tetap ngewe, tetap main maksud gue. Cuma dia nggak bisa nyanak aja. Ternyata enggak ya? Enggak. Dia nolak mulu, berontak gitu. Lebih ke ini, kalau setahu gue, seingat gue tuh Gipari pernah bilang, lebih ke nafsu makannya yang nambah. Iya, jadi fokus dia untuk kawin, jadi ke fokus dia buat makan. Makanya kucing-kucing yang di steril tuh biasanya jadi gemuk. Si Momot gitu? Udah mulai gemuk nih? Ada tuh, kalau lo ke pet shop dekat rumah gue tuh. Yang di dekat Alpa? Alpa, bukan. Yang gede. Yang di depan gang apa? Enggak depan gang. Iya, yang dekat counter handphone itu kan? Bukan? Emang ada pet shop tuh? Bukan. Ada lah JR Pet Shop yang dekat dulu Dandan. Ada Dandan kalau lo apa. Oh, dekat pom bensin? Lo pom bensin mana? Ya kan keluar gang lo, Raden belok Saleh, kiri. Belok kiri. Belum Raden Saleh, belum keluar Raden Saleh lah. Iya, yang itu. Kalau dari arah rumah lo Alpamidi, lurus. Ada counter nah situ ada pet shop. Seingat gue. Yang gede ya? Gede kan? Iya. Yang itu, iya benar. Itu ada kucing namanya Bambang. Lo gede banget. Om lo? Bukan. Namanya Bambang gede-gede ya. Gede banget. Dia kalau bisa dibilang obesitas kali ya. Terus? Nah, Momot katanya sih kalau cewek bisa begitu, tapi bisa. Gue makannya gue atur sekarang jadinya. Jadi gue pernah waktu TA kan gue ngerjainnya di rumah neneknya Gipari di Tebet. Kan menyebabkan kematian. Apaan? Obesitas begitu juga bisa. Iya, ke kucing karena jantung kan. Terus? Buset, kucingnya di steril namanya Melan. Gede banget gila. Iya. Ya masa Melan cowok. Iya sih. Gede kucingnya, buset deh. Dia naik ke badan gue pas gue bangun tidur, dia naik di badan gue. Buset, kayak gendong anak bayi. Ini kan, tapi Momot belum sampai tahap itu sih. Nah, selama punya anak, jadi kucing gue taruh di luar situ. Jarang masuk, malah bahkan nggak pernah masuk. Oh, yang pintu belakang tuh? Iya, nah ini gue pengen mulai masukin lagi karena anak gue kan udah mulai ngerti kucing, udah gede. Antibodinya mungkin udah kuat juga. Karena bini gue kan takut bulunya. Iya. Takut tental. Tapi jamurnya sama kutunya gue mau ini dulu nih. Kalau kucing lu ada hal-hal yang lucu di. Wah. Lu makan apa yang lo makan tuh kucing? Ayam. Apa lo beliin makanan kucing? Nah, gue tuh jadi gini, sebelum kucing gue yang oranye ini, ingat gak lo gue punya kucing oranye cewek? Tahu sekarang. Iya, sekarang. Nah, sebelumnya gue nggak tahu yang mana. Sebelumnya ada emaknya dia. Namanya Demong. Dia kucing 3 warna, cewek. Nah, tuh dia nggak mau tidur kalau nggak bareng sama emak gue. Jadi kalau misalnya emak gue tidur dan dia juga pengen tidur, dia nyamperin.
Emang ada ritual apa atau enggak ada dielus dulu kayak sama mak lu yang bikin dia pengen ke mak lu? Jadi waktu pertama kali dia datang nih sebagai pencari suaka. Oh, kenal di sono? Iya. Oh, bukan bawaan dari Batu Raja? Enggak, bukan. Kan lu juga pernah ada di Batu Raja tuh kucing-kucing. Iya. Terus cuman kan yang di Batu Raja pas gue udah gede dia pada kabur. Oh. Karena emang gitu ritual keluarga gue nggak pernah beli atau bener-bener mungut kucing terus gue piara sampai gede enggak. Iya, ini datang sendiri ya. Datang sendiri ya udah tinggal di rumah gitu. Nah di Parung nih suatu saat gue lagi kuliah sama gue lagi jemur di kebun yang kita shoot episode itu tuh game ya. Nah lagi jemur-jemur tiba-tiba dia datang. Apa gesek-gesekin palanya ke kaki emak gue. Tiba-tiba aja tuh kucing datang. Akhirnya sama emak gue dikasih demit kali. Nggak tahu. Yang gue bingung tuh dia nggak pernah dari situ nggak pernah mau lepas sama emak gue tuh. Orang gue ada fotonya dia lagi tidur sama emak gue di balai-balai berdua siang-siang. Iya. Nah tuh dia ngehenya pernah ya. Tapi udah gede pas nemu. Pas nemu masih remaja. Oh. Baru bikin KTP kalau. Lulus SMA dong. Lagi ping-pingnya itu. Waduh, HP-nya. Kucingnya. Lidahnya. Terus pernah nih sore-sore gue lagi libur kuliah nih masih kuliah nih gue nih. Tiba-tiba yang punya warung dekat rumah gue nyamperin. Bu, ada apa? Si Demong bawa gula. Kan gula nggak amis. Nggak tahu. Seberapa? Jadi dia gigit. Iya, jadi dari warung gula yang seprapat sama dia digigit dibawa ke rumah. Suruh kali sama mak lu. Cuman kan mau dibalikin ya udah plastiknya udah bolong ya mau nggak mau dibayar. Tapi bener dia taruh rumah lu? Iya, dibawa dari rumah lu nanya, gula siapa nih? Gitu nah, makanya mah gue, kok si Demong bawa gula? Ngelihat bawa-bawanya, apa yang udah ditaruhin? Dia jadi dari warung, jalan, tiba-tiba depan pintu dia naruh gula seprapat itu. Nah, baru yang punya warung datang. Ada tersangkanya? Ada lah. Yang punya warung juga lihat. Iya. Mungkin anaknya kali yang lihat ya. Mama gula tuh diambil kucing. Iya. Kucing ngambil gula. Makanya gue sampai sekarang tuh kalau gue ceritain mah gue masih ketawa tuh. Serius dah. Ini gula kalau ikan ayam. Iya, kalau ikan ayam sih gue ya udahlah ya emang instingnya kucing ini gula anjir. Mak lu pernah kali malam kayak bikinin kopi dong, bikin teh. Ya gula habis, Dek. Gula habis. Sampai besoknya kayak aduh gula habis ya. Inisiatif Iya, inisiatif. Sakit perut dalam sekeluarga enggak aku untungnya dibayar ya kan. Makanya orang udah bolong kan, kalau nggak bolong gue mau balikin aja. Ya ngapain juga sih. Itu kucing lu gitu gak sih, Bang? Enggak, kalau kucing gue dia nggak pernah ngambil makanan. Nggak pernah nyolong lah maksudnya. Nggak pernah, emang nggak gue nggak ajarin. Ya itu juga mungkin nggak diajarin kali ya. Cuman kucing gue suatu hari waktu si Momot masih kecil, gue anehnya dia tingkah lakunya kayak anjing. Oh, suka minjem duit tapi nggak bayar. nikung gebetan temen. Iya, kayak anjing tuh kayak gitu tuh. Pacarin mantan ya. Anjing udah curhat-curhat pengen putus balikan lagi. Iya, udah ngincer akhirnya putus deh. Si tai si anjing. Iya, anjing minjem duit gak bayar. Nah jadi tuh gue bikinin bola dari kertas, kan nggak sengaja gue lempar, gue kayak ngetes gitu, mat gitu. Lah sama dia lari digigit dibawa lagi ke gue. Mat gue lempar dibalik, tak kalau ada videonya coba gue kasih ya, ada di handphone bini gue. Nah dibawa lagi, terus dia gini. Gitu. Gue yang kayak anjing. Nggak, tapi kemungkinan kalau ngebawain barang iya dah itu perilaku kucing. Cuman kalau disuruh ngambilin gue nggak tahu ya. Nah yang
Yang melet-melet itu bisa jadi tanda dehidrasi. Oh jadi dia lari-lari sih pas ngambil bola. Iya, aus. Makanya dia ngedinginin lidahnya. Gitu. Nah, sebenarnya dia minta minum sih kodenya itu. Ya bukan minta main lagi ya. Gue kira demen gue lempar lagi. Sialan. Gue aus. Nah, dia emang nih kucing paling pinter. S2? Enggak. 30 bahasa. Intel kali. Bener nih kucing paling pinter yang gue punya ya. Kayak dia tuh kalau dikunciin dia tahu, dia nggak pernah berak sembarangan. Dia nahan. Nah, suatu ketika pernah nih dia masih anaknya kecil-kecil. Gue taruh kamar kan ya. Kan? Kamar masih yang mana? Kardus, kamar belakang. Yang ada yang komik gue. Iya. Gue taruh kardus, gue ke Tangerang, pintunya gue tutup. Gue nggak kasih pasir, gue nggak kasih makan, gue nggak kasih minum. Ya, Nas gue nyampe ngeong-ngeong. Kalau kucing lain pasti udah berak kan, ya kan? Dia nggak berak untungnya. Pinter juga ya. Kayaknya. Nah, kalau gue pulang nih, dia langsung ke kaca nih, ngintip dari jendela. Iya. Suatu ketika pernah gue lupa masukin pasir. Di ruangan komik itu? Enggak, di ruangan rumah kebuka. Cuman pasirnya di pintu kaca. Masih di luar. Kucingnya di dalam, pasirnya di luar. Iya, sama makanannya di luar. Kucingnya gue lupa keluarin di dalam. Beraknya di mana? Westapel. Anjir. Beraknya di Westapel. Berarti kagak belepetan di mana-mana kan? Iya, enggak, berarti dia tahu tempat pembuangan. Nah, berarti gue nyuci piring dia perhatiin. Oh, ada air nih buat cebok. Berarti ini buat buang sampah nih. Iya. Begitu. Nah, cuman ya gue umur kucing sampai berapa sih kan begitu. 5 tahun juga udah panjang ya. Iya. Tapi lu sedih. Ya, gue aja beli cangkul nih. Kan di online ya. Lu mau nyawah? Nah, bini gue ngapain lu beli skop kayak cangkul gitu yang kecil. Cangkul yang segini kan? Iya, yang kecil yang bisa lipat. Iya, kalau kata orang Sunda korek. Ngapain buat gituan? Iya. Buat mumet mati, ntar ngegali susah kalau pakai yang lain. Nah, gue udah siapin sampai ke situ. Buset. Lu nggak beli kain kapan? Nggak kain putih, udah gue siapin. Udah siapin lu? Sampai ntar kalau yang rumah sebelah gue masih kosong ya di tanah situ gue kuburinnya. Kalau enggak ya gue nguburinnya di sebelah rumah gue kan ada tuh yang tetangga gue masih ada tanahnya segitu ya gue ntar izin nguburin momot. Udah gue rancang sampai ke situ. Makanya gue kayak ntar dia mati gimana? Matinya kayak apa ya? Sampai begitu gue sekarang mikir ya. Karena saking ininya gue sama dia. Dia nganggap keluarga. Sampai kayak ke jenggot-jenggot gue lagi tiduran deh. Iya. Jenggot kalau videonya kayak gue gitu. Tapi selain kucing lo ada piaraan lain di? Pernah dulu atau apa? Kan dulu lagi zamannya hamster tuh. Sempet lo miara hamster? Miara bangetnya sih enggak. Cuman gue ada cerita soal hamster sih. Sampai dibikin hamtaro ya? Itu gara-gara hamtaro makanya orang jadi pada miara hamster kan. Gara-gara hamster ya? Enggak. Dibikin hamtaro. Waktu itu gue jalan-jalan semesteran SD. Pasti ke puncak ke Bogor nih. Ke Cibodas. Belinya di situ. Gue beli di situ. Kelinci. SD tuh. Pulang nyampe Boncang jam 11-an malam, jam 10 sampai jam 11 dah. Gue naik ojek nih dari Boncang ke rumah. Turun, gue minta bayar sama nyokap. Tukang ojeknya nyeletuk. Ya lu jalan-jalan jauh-jauh belinya anak tikus. Anak tikus. Hamster. Gitu. Bukan anak tikus. Nah kalau yang miara banget tuh kemarin ada sepupu gue yang cewek. Ini dalam kategori apa nih miara banget sama yang lu bilang? Ya ngurusin sampai panjang umurnya, ngurusin tiap hari di beternak. Nggak beternak juga sih, kayak misalnya lo nemu kucing baru 3 hari udah lo lepas kan, lo nggak miara banget kan. Nah ini hamster lo gimana akhirnya lo lepas? Gue lupa. Kayaknya mokat sih kayaknya. Kan umurnya emang nggak panjang kan hamster gitu. Ya kalau panjang udah jenggotan kali. Oh panjang kayak ular lama-lama nih. Cuma badannya panjang. Panjang. Nah, jadi gue lupa pokoknya nggak lama kok itu umurnya waktu gue ini nggak nyampe setahun. Nah kemarin nih ada sepupu gue kocak. Dia habis, jadi dia kan kuliah di IPB.
anak ada satu jurusan yang suka gue nggak tahu ya buat diteliti badannya atau kebiasaannya si hamster nih, habis diteliti udah ada yang mau ngambil bawa. Nah adek gue ambil banyak dong ya, waktu itu dapat 2 atau 3 ya gitu, ibaratnya orang buat penelitian. Nah belum lama nih kan dia nyiapin itu ya, kan kalau kandang hamster gitu ya kayak akuarium dikasih serutan kayu, harusnya begitu katanya. Iya kan? Ini lanjut dulu. Iya kan? Nah terus dikasih tutupan sama dia. Nah pas dia kuliah emaknya lupa tutupannya kagak ditutup. Ya buyar. Emaknya ke sekolahan adeknya. Dibubar lah tuh hamster kemana-mana. Dimakan kucing. Ya Allah. Ini makanya. Tuh kalau misalnya bikin kandangnya kagak beres ya begitu. Gue lebih kagak beres kalau lu beli di kayak di tempat-tempat Cibodas gitu-gitu kan. Barito. Iya. Kalau lu bawa pulang kan biasanya di plastik ya, bukan kayak kertas semen sih. Iya. Kayak nah, gue belilah waktu itu di Jatinegara hamster tuh. Beli kandangnya yang dari kawat ayam. Oh iya yang kotak-kotak tuh. Nah dia matinya giginya nyangkut di situ. Jadi nggantung gitu, bener dah. Dia mau kabur lewat atas kali ya, terus giginya nyangkut. Dia mau ngerusakin kawatnya. Soalnya gue waktu habis puasa sampai sebelum puasa kemarin gue tuh ngejebak curut. Dapat 3 biji satu kandang tuh. Iya pakai kandang yang kayak ya jebakannya. Iya kan, yang pakai ram kawat gitu. Terus gue dapatnya tuh jam berapa? Jam 2 pagi apa itu? Abis dapat udah langsung gue bawa keluar ke kebun itu, tapi gue kagak lepas. Ya, mati sendiri. Mati Bob, kayak gitu giginya nyangkut, dia mau kabur. Nah, berarti begitu bener. Gue berapa hamster gue begitu. Mungkin dia pikir anjing gue di penjara gitu. Iya, Dek, coba gigit besi. Iya. Makanya. Katanya mokat karena stres kali tuh dia nggak kebuka-buka pintunya. Iya kali ya, bisa jadi. Coba ada orang dalam dibukain. Iya sih. Oh lo kalau ngejebak tikus pakai gitu Andi? Gue pakai lem. Gue nggak tega apa? Lah kok nggak tega? Gue nggak tega lihat binatang mati seliar apapun, Bob. Bener. Emang tuh nggak matiin kalian tuh? Ya kan tadinya mau gue lepas ke kebun yang gede sebelah gue itu, biar dia nyari makan di situ aja. Soalnya ya lama-lama mati sih emang. Iya, soalnya gue nggak tegaan, gue lihat kecoa kebalik aja, gue balikin lagi. Serius, kumisnya gue pegang, terus gue gini-gini. Gak kira lu pijit-pijit gitu. Iya, kalau kecoa gue balikin lagi biar dia kabur. Gue nggak takut soalnya sama kecoa. Ya gue juga nggak takut, cuma gue kadang gue buang keluar kadang ya. Kita serada entar gue mau buang dia terbalik. Kalau gue ke WC gue push. Yeah. Mati gak ya? Nggak tahu, dia hidup nggak sama toka itu di. Katanya kan binatang paling kuat. Iya, katanya kalau ada nuklir dia kagak bakal mati, iya kan? Iya. Nggak tahu juga sih. Tapi diinjak mati juga. Iya kan diinjak bukan nuklir. Iya benar. Lu nggak ada miara kuda di? Emang gue Prabowo. Tapi ada, gue sempet kepikiran, gue pengen aja nih kalau suatu saat hari tua gue pulang. Kan gede halaman lo. Dan justru itu gue tuh udah enggak gede lah kalau buat kuda mah segitu. Kuda lumping. Orang dong. Itu mah bukan miara kuda tuh, namanya ngangkat anak anjir. Aduh. Udah jam berapa nih mau kasih makan? Di lampu putus, Pak. Kagak mau kasih makan. Beli sirup jangan dibuang. Botolnya. Sirupnya buat kita, botolnya buat dia. Tapi gue emang ada kepikiran pengen miara kuda. Jadi gue nih pengen ntar kalau hari tua gue nggak mau tinggal di Jakarta, gue mau pulang kampung aja, beli tanah di sono yang gede. Terus gue miara kuda kayak miara apa? Nernak. Iya, kayak gitu. Gue mau punya kebun segala macem gitu. Nah gue emang aduh kayak seru juga nih miara kuda nih ya. Kan cuma ngarit doang kayak miara sapi, bisa dinaikin lagi. Lu mikirnya begitu. Iya sih, tapi nah gue belum tahu juga repotnya apa. Banyak maunya kuda.
Emang iya, suka pengen ke restoran. Enggak, Dek. Perawatannya kayak lebih daripada sapi. Kayak gimana emang? Kan rambutnya panjang. Oh, ininya. Pakai sepatu, iya. Iya, kayak rambut kondangan ya. Lebih ribet. Emang kalau ngomongin itu, gue pernah ini denger apa ya? Apaan? Kucing. Nah, gue nyari kucing hitam. Nah, si Momot pernah punya. Anak yang hitam. Iya, Momot lahir nih anak hitam. Maksudnya anaknya Momot kan tadinya 5. Iya, Momot kan abu-abu tuh. Satu hitam. Nah, udah gue jaga banget nih yang hitam. Karena emang gue pengen punya kucing hitam. Koit. Nah, katanya kan kalau kucing hitam katanya bisa menangkal apa ya? Menangkal hal buruk kali ya. Tapi kan gue malah denger sebaliknya. Kayak gimana? Katanya kalau kucing hitam tuh malah sial. Coba ya gue sih nggak percaya ya, karena kan sial beruntung urusan Allah ya. Cuman isu yang beredar begitu, makanya lo kalau nabrak kucing hitam di jalanan, lo mesti kubur sendiri. Gitu. Kalau enggak lo katanya bakal sial. Ya Allahu alam ya, itu buat yang percaya, gue sih dengernya begitu. Kayak kalau ngongkapin mayat hidup lagi. Masa iya? Katanya. Oh, dia nggak terima utang darah lo. Masa gitu? Enggak sih, kucing hitamnya. Oh, kucing hitamnya. Hidup lagi enggak mayatnya. Lah kenapa enggak di bongkapinnya semua ya? Bongkapin aja iya, Bung Karno, Pak Habibie gitu. biar hidup lagi. Kucing hitam begitu sama kayak itu apa? Ikan koi itu. Emang iya? Ikan koi mah bawa hoki. Iya, bawa hoki. Ya gimana enggak hoki, yang punya pasti orang kaya. Harganya mahal. Makanya. Raffi Ahmad punya Babe Cabita. Iya aja ya, hoki lah. Kayak dulu ikan lohan. Iya. Armana. Ada tuh yang ikan lohan motifnya kayak Pepe. Hah? Loreng-loreng udah Pancasila. Itu nggak hoki. Ya hoki juga, siapa tahu dia bisa parkir. Pantesan nggak gesit. Naruhnya di rumah, coba Alfamart. gesit dia. Dibawa ke Alfamart, Indomart ya kan. Tapi lo pernah apa? Tapi lo pernah denger mitos hewan begitu deh? Ada. Ada. Katanya kan yang kayak belang 3 kucing dia bawa keberuntungan. Nah, tapi belang 3 rata-rata perempuan ya. Nah, betina, jadi ya. Kenapa belang 3 cowok, belang 3 jantan tuh dibilang bawa keberuntungan? Karena persentasenya kecil banget. Kelahirannya. Jadi sebenarnya gue pernah baca di artikel ngomongin kucing gitu, kucing belang 3 jantan itu sebenarnya hewan cacat. Kucing cacat. Dalam arti si motifnya yang cacat, bukan kayak kepala gede, kakinya kecil. Iya. Emang begitu? Iya, katanya itu cacat karena apa ya? Ada apa ya? Semacam kromosomnya itu sebenarnya kromosom cewek, sedangkan jenis kelaminnya laki-laki. Ngerti gak? Lu pernah lihat ini gak? Cowok yang tetenya kayak cewek. Lucinta Luna. Enggak, tuh mah dibikin anjing. Dia tuh cowok. Gue? Emang lu kayak gitu? Lemak, gendut dong. Kalau ini nggak ada beberapa orang yang cowok, tapi tetenya kayak cewek. Terus apa tingkah lakunya kemayu dari lahir. Nah, si belang 3 tuh kayak gitu. Dia fisiknya cowok, cuman sebenarnya kromosomnya banyakan ceweknya gitu. Nah, itu persentase kelahirannya kecil banget dibanding sama yang betina. Makanya disebut cacat gitu. Nah, makanya orang yang dapat kucing belang 3 jantan tuh disebut beruntung, karena lu bisa dapat satu hal kecil. Bukan cuma dapat kali, mempertahankan yang susah. Iya, mempertahankan, bener. Soalnya kalau nggak dimakan induknya atau nggak laki jantannya, kalau enggak ya dia mati. Nah, dia dimakan induknya karena menurut induknya tuh anak cacat. Iya, betul. Gitu. Menurut penelitiannya. Ya?
Kan dulu kucing hitam dianggap ini Bob, jelmaan penyihir. Iya, mistis. Zaman Mesir Firaun. Oh. Kucing hitam dianggap dianggap jelmaan penyihir cewek katanya. Makanya dulu banyak dimusnahin. Tapi sampai sekarang kok. Sampai sekarang masih. Kalau gue nonton anime yang berbau-bau sihir. Zaman Firaun apa zaman Eropa ya? Pokoknya gitulah. Zaman Eropa. Sampai sekarang mah. Enggak masih kegambar ya. Kayak gue nonton Black Clover tuh ada penyihir ceweknya. Itu ngambil dari sejarah itu. Nah dia punya kucing hitam. Nah terus ada yang berbau-bau sihir film anime, nah kucingnya pasti hitam. Gitu. Iya, berdasarkan sejarah itu. Banyak kucing hitam yang dimusnahin waktu itu. Tapi lo ada mitos yang lo percaya tentang hewan? Percaya, gue ngalamin sendiri atau lo percaya cerita yang orang lo percayain, oh ya jadinya gue percaya gitu. Ini kalau gue yang masih percaya tuh yang kalau ayam, suara anak ayam kalau tengah malam katanya ada kuntilanak ya. Lo pernah nyobain? Soalnya waktu itu nyobain ngeliat. Lo tahu Bibi Lasma? Tahu gue. Sopirnya kan Om Oleh tuh. Om Oleh kan tinggalnya dekat rumahnya Bagas di Indragiri. Gang ya. Yeah. Gang kecil itu. Yeah. Terus dia lewat rumah Batak yang samping lapangan, yang pagar hitam, yang punya anjing. Pajar. Hah? Oh bukan, depannya Patar. Patar. Iya, sebelahnya Patar tuh. Iya. Yang tatuan. Nah, katanya di waktu dia lewat situ awalnya dia denger anak ayam dulu jam 11-an apa jam 12 lah gitu. Baru muncul kuntilanak itu dari pohon jambu yang samping itu. Katanya begitu. Tapi lo nggak ngerasain? Gue sih enggak, alhamdulillah. Oh, soalnya kalau gue cicak. Apa ya cicak kenapa? Lo ketiban cicak sial. Lo sial abis itu? Iya. Diberakin sama cicak ya? Ketiban. Iya, abis itu lo sialnya keberakan cicak. Bukan. Enggak. Bukan dari cicak ke cicak. Oh, bukan. Kirain. Gue. Emang tuh cicak bikin sial berarti. Jadi lu ketiban cicak, nasib lu sial di hari itu. Dan bener. Lu gimana emang? Jadi gue pacaran ya. Sama yang mana nih? Enggak, SMA. Oh, SMA. Dulu pacaran. Terus siangnya gue ketiban cicak. Nah malamnya putus. Kayak gitu. Nah, tapi lu percaya itu berhubungan? Iya, 2 kali soalnya. Yang satu gue lupa. Gue lupa yang kedua. Yang gue inget yang tuh. 2 kali. Jadi sekarang gue kalau udah cicak di atas, gue kayak tungguin dulu nih. Dia lewat. Enggak, dia lewat ya. Dia udah lewat baru gue masuk. Sekarang gue begitu sama bini gue. Karena bini gue udah bilangin, kalau ada cicak mending kita minggir dulu. Daripada dia entah jatuhnya di kepala kita atau di badan kita. Ya begitu. Kalau gue sama kayak ketiban gajah juga sial. Emang iyalah benyek. Ketiban gajah. Gak usah ketiban lu disenggolnya juga sial. Maksudnya kalau kayak begitu lu pernah ada? Enggak juga. Enggak. Di Batu Raja kan ada tuh kayak burung yang cuit. Besoknya ada meninggal. Sampai ke Parung gue pindah. Masih begitu. Kamu misalnya tuh? Ya ada tuh burung nih. Nah, siapa yang meninggal nih? Besok gitu. Iya. Habis itu 2 atau 3 hari pasti ada pengumuman. Iya kan? Iya. Makanya. Gitu. Kan minta alam kali ya, hewan baca alam ya. Nggak tahu juga ya. Soalnya kan kayak yang gue bilang cicak tuh. Cicak kan kata zaman Nabi bikin sial ya. Nggak tahu. Maksudnya waktu Nabi di Gua Hiro, nah kan ditutupin sama sarang laba-laba. Ketahuannya karena bunyi cicak. Ya itu cicak kayak. Ya masa cicak masa cicak gitu. Nah jadi yang ngejar Nabi tuh, wah ada apa nih bunyi? Iya. Nah, gitu. Begitu iya ceritanya. Jadi cicak tuh katanya harus dibunuh. Oh gitu. Enggak identiknya sama itu sih. Kalau gue pernah denger ini, kalau misalnya ada malam-malam, ada tukang dagang lewat, terus ada yang miara anjing dekat situ, anjingnya ngeringis, katanya itu yang dagang pakai penglarisan. Kayak cengi gitu anjingnya jadinya. Cengi itu gimana? Kayak
Iya, gue kira Changi Singapura. Apaan tuh? Bandara. Kayak takutan gitu. Iya katanya gitu. Jarang kali. Nggak tahu juga ya. Itu sih rumor yang beredar. Rumornya begitu katanya. Ya kalau dia pakai penglaris ngapain dia keliling kali di? Lah kalau dia nggak keliling jualannya gimana? Soalnya ada deket rumah Ayu Ting Ting. Jual bakso. Baksonya biasa aja. Tapi rame orang. Nah gue kirain dia pakai penglaris. Ya kan, soalnya katanya kalau dibungkus rasanya beda. Oh gitu. Jadi kalau gue beli gue lihat kualinya ada kancut kagak. Saya kan katanya taruh kancut. Si Denny tuh yang kita ngomongin Gundam. Iya. Dia punya cerita juga tuh soal gitu. Dia pernah cerita ke gue. Kenapa? Jadi waktu gue lupa dia lagi jalan kemana sekeluarga. Ke restoran. Biasa. Hampir ke restoran buat makan, istirahat gitu kan. Kok ramai banget yang beli. Dia curiga nih, soalnya makanannya juga biasa aja. Biasa aja. Omnya iseng. Pas lagi nggak tahu ya kondisinya gimana, cuman dia cerita diangkat ada sempak. Iya bener sempak tuh kan. Dia sih cerita gitu ya, walau alam bener apa kagak. Iya kan bener. Iya. Kenapa identik sama begitu ya sempak? Gak tahu. Oh kan. Tapi kan bukan cuma sempak doang. Binatangnya juga bisa jadi tempat buat nyari duit. Maksudnya? Babi ngepet. Itu kan orang berubah jadi binatang. Ya, tapi kan binatang. Iya sih. Nah, kalau kayak begitu kenapa harus babi? Nah, gue juga mempertanyakan itu tuh. Kenapa enggak citah gitu yang larinya kenceng? Iya kan? Apa badak gitu biar orang semut lebih kecil ya kan? Iya. Badak. Nggak boleh ke JNE. Iya kan? Iya, gue juga kenapa nggak curut aja? Lebih kecil kan? Lebih kecil, pipi bisa kemana-mana. Tapi lu percaya di? Ama si babi ngepet nih. Percaya dalam artian dia ada atau enggak, atau percaya dia bisa bikin kaya? Ya ada apa enggak dulu lah. Ibarat bikin kaya apa enggak. Nah ya urusan kalau ada ya kan kita lari ke situ tar. Gimana ya? Gue cuma denger cerita doang sih. Kayak gimana? Jadi waktu ini kayak udah pernah gue ceritain kayak belum ya di episode yang kuntilanak tuh. Belum. Jadi waktu emak gue masih kecil, masih seumuran belum. Nabil gitu. Seumuran Nabil mungkin. Terus dia katanya waktu itu malam-malam kan lagi ngumpul nih di rumah sekeluarga gede. Tiba-tiba ada babi lari lewat pintu belakang ke arah dapur. Hitam. Iya. Nggak nih posisi rumah lu perkotaan apa perdesaan atau di kampung? Di kampung. Jangan-jangan ada babi hutan apa enggak? Nggak ada babi hutan. Nggak mungkin soalnya, ada ya. Soalnya gue sering ke sono waktu masih kecil. Gue masuk ke hutannya emang nggak ada babi. Ya kayak nggak mungkin nih bakal ada babi hutan. Iya, karena umumnya babi kan tinggalnya di gunung. Ya kan, babi hutan tuh tinggalnya di gunung bukan di lembah. Nah, pas abis tuh rumah dimasukin babi, rame kan rumah tuh jadi heboh. Lagi ngumpul babi. Iya, soalnya rumah kakek gue tuh emang gede banget. Jadi ruang keluarganya tuh gede. Nah, dapurnya tuh jaraknya sekitar 7 meteran ke belakang sampai 10 meteran lah. Di dapur kan bukan cuma ini doang ya, bukan cuma alat masak doang. Kalau orang kampung itu kan ada golok, cangkul, segala macam. Gerabak-gerubuk. Si babinya yang gerabak-gerubuk. Iya. Nah, sama anak-anak yang laki, bocah-bocah yang laki, digebuk-gebukin. Nah, sama sepupu emak gue nih digebuk pakai kayu, jeger. Ngeringis tuh babinya lari keluar. Nah, besoknya ada nenek-nenek datang ke rumah. Jalannya pincang. Nyariin sepupu emak gue yang gebuk itu tuh. Bilangnya? Jadi dia bilangnya mau minta urut. Lah bingung ya, keluarga gue kan kagak ada yang tukang urut. Iya kan, lu nggak buka praktek urut. Nah, kan bukan Pak Johan kan. Iya. Kok malah ke situ.
Oh ke sini. Enggak mau minta urut sama Ujang yang ini gitu. Sama anak yang ini. Yang mukul pakai kayu balok itu. Iya. Terus yaudah urutin aja gitu. Ya cuma diraba doang gini, Bob. Sembuh. Nah, jadi beredar isu tuh kalau si nenek-nenek itu babi ngepet karena syaratnya itu kalau ada yang mukul harus diurut sama yang mukul itu. Gitu. Nah, gue cerita gitu. Karena lu udah nyampe ke proses ngurut ya. Iya. Jadinya ya percaya kalau dibilang ada. Cuman ya sampai sekarang sih gue belum pernah ngalamin kehilangan duit atau ngelihat babinya langsung. Di Depok. Katanya bohongan. Tapi ada Apa? Di Depok tuh yang CCTV rekam. Nah itu antara babi bener apa emang jaing anjing. Nah itu yang gue percaya sih itu ya. Kalau yang ustadz itu mah emang bohongan kan beli. Kan ketahuan beli di Tangerang. Biar dia kayak dukun asli. Iya. Ya kan.